Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang sistem komunikasi satelit. Di sini kelompok 4 beranggotakan Afrizal Safario Ramadana Saf, NRP 11, Izanur Afifa, NRP 21, Anissa Rahmawati, NRP 25, dan Putri Wulandari, NRP 30. Di sini saya akan menjelaskan tentang satelit. Satelit adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Benda lain di sini misalnya adalah bumi. Satelit komunikasi adalah sebuah pesawat ruang angkasa yang ditempatkan pada orbit di sekeliling bumi dan yang di dalamnya membawa peralatan-peralatan penerima dan pemancar gelombang mikro yang mampu menyiarkan kembali sinyal-sinyal dari satu titik ke titik yang lain di bumi. Untuk macam dan contoh satelit yaitu satelit komunikasi yang difungsikan untuk tujuan telekomunikasi. Contohnya adalah satelit milik PT satelit Indosat, satelit Telkomsel, XL, dan operator telekomunikasi yang lain, pancaran radio, televisi yang menggunakan frekuensi gelombang mikro. Selanjutnya yaitu satelit astronomi, dipakai untuk mengamati planet, bintang, dan objek lainnya. Contoh satelit astronomi itu satelit yang dimiliki oleh NASA. Salah satu contoh yakni satelit Hubble yang dipakai untuk memfoto Red Rose Nebula. Selanjutnya itu satelit pantau bumi atau GPS satelit. Untuk GPS satelit ini dipakai untuk navigasi dan fabrikasi peta. Contohnya adalah Google Maps, Google Earth, Waze, dan GPS yang ada di HP serta mungkin di mobil. Tanda-tanda masa radio yang mengizinkan user atau konsumen mengetahui lokasi mereka dengan tepat via sistem GPS. Selanjutnya yaitu satelit cuaca. Satelit cuaca di sini berfungsi untuk menulis dan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca dan iklim bumi. Contoh dari satelit cuaca yaitu satelit yang dimiliki oleh BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ya, di sini saya Anissa akan menjelaskan bagian berikutnya. Nah, prinsip kerja satelit. Nah, prinsip dasar komunikasi satelit adalah sistem komunikasi radio dengan satelit sebagai stasiun pengulang. Konfigurasi suatu sistem komunikasi satelit terbagi atas dua bagian, yakni ruas bumi atau ground segment dan ruas angkasa atau space segment. Ruas bumi sendiri terdiri dari beberapa stasiun yang berfungsi sebagai pengiring dan penerima. Sedangkan ruas angkasa berupa satelit yang menerima sinyal yang dipancarkan dari stasiun bumi pengiring, kemudian memperkuatnya dan mengirimkan sinyal tersebut ke stasiun bumi penerima. Selanjutnya yakni ada orbit satelit. Sesuai dengan ketinggian orbitnya, sistem komunikasi satelit bergerak terbagi menjadi 3 macam, yakni low Earth orbit dengan jarak 100 sampai 300 miles dari permukaan bumi, kemudian ada medium Earth orbit dari 6.000 sampai 12.000 miles dari permukaan bumi. Yang ketiga ada geostationary Earth orbit dari 22.282 miles dari permukaan bumi. Selanjutnya ada link komunikasi satelit. Link komunikasi satelit terdapat dua lintasan utama, yakni uplink dan downlink. Uplink merupakan lintasan dari stasiun bumi ke satelit, sedangkan downlink merupakan lintasan dari satelit ke stasiun bumi. Nah, parameter link sistem komunikasi satelit sendiri terdiri dari penguatan antena, EIRP, redaman ruang bebas, kerapatan flux daya, daya sinyal pembawa, dan derau. Dengan parameter ini, persyaratan teknik yang harus dipenuhi oleh sistem dapat ditentukan, yang pada akhirnya dapat diperoleh rancangan sistem dengan kualitas sinyal sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian, ini merupakan cara kerja komunikasi satelit. Nah, tahapnya itu yang pertama, tahap satelit menerima sinyal radio dari stasiun bumi, dalam artian uplink. Nah, uplink ini mengirim data yang telah di-encoding menjadi sinyal radio.
melalui reflektor parabola dipancarkan ke arah satelit antena. Satelit bumi diletakkan di outdoor line of sight, tidak terhalang oleh suatu apapun. Kemudian, pemancar menciptakan energi dalam bentuk gelombang radio yang dapat melakukan perjalanan melalui atmosfer ke ruang angkasa. Sinyal radio dipancarkan dalam daya spektrum frekuensi yang telah ditentukan pada sistem. Kemudian tahap 2 yakni tahap pengolahan sinyal di dalam transponder. Nah, sinyal radio ditangkap oleh antena satelit. Kemudian diteruskan ke transponder. Transponder ini semacam penguat dan semacam konverter. Kemudian di dalam itu diproses berbagai komponen elektrik seperti input band pass filter, low noise amplifier, frekuensi translator, power amplifier, output band pass filter, dan kemudian demux. Kemudian tahap yang ketiga yakni tahap downlink. Sinyal radio dikirimkan kembali oleh satelit ke stasiun bumi si pengirim sinyal atau ke stasiun bumi lainnya, sesuai fungsi dan peruntukan satelit yang telah diatur dalam pembuatannya. Nah, sinyal diterima oleh antena stasiun bumi, kemudian di-encode oleh sebuah alat decoder untuk selanjutnya diproses. Nah, selanjutnya apa sih transponder itu? Transponder itu merupakan perangkat penguat dan konverter sinyal, seperti pada gambar. Nah, setiap satelit memiliki gain transponder dan faktor translasi yang berbeda-beda, bergantung pada jenis satelit, frekuensi yang digunakan. Faktor translasi 2225 seperti gambar ini untuk satelit yang bekerja di C-band. Berikut presentasi dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan satelit. Di sini terdapat 7 kelebihan satelit. Yang pertama ada cakupan yang luas, independen dari infrastruktur terestrial, instalasi jaringan segmen bumi yang cepat. Yang kedua ada area coverage yang luas, jangkauan cakupannya yang luas baik nasional, regional maupun global, bahkan dapat mencapai setengah dari permukaan bumi. Yang ketiga ada VSAT, bisa dipasang di mana saja selama masuk dalam jangkauan satelit. Yang keempat, dapat berkoneksi di mana saja. Dan satelit ini tidak perlu menggunakan loss atau line of sight dan tidak ada masalah dengan jarak. Karena garis lurus transfer data ke arah luar bumi jadi tidak terhalang oleh bangunan atau letak geografis bumi. Yang kelima ada komunikasi dapat dilakukan baik titik ke titik maupun dari satu titik ke banyak titik secara broadcasting atau multicasting. Dan yang keenam ada sangat baik untuk daerah yang kepadatan penduduknya jarang dan belum mempunyai infrastruktur telekomunikasi. Yang terakhir ada media transmisi satelit atau VSAT tidak akan bertabrakan dengan VSAT yang lain karena VSAT sendiri sudah mempunyai orbit masing-masing yang bersifat unik, jadi tidak mungkin sama. Sedangkan pada wireless bisa saja terjadi tabrakan frekuensi dengan pengguna wireless yang lain atau frekuensi di daerah tersebut sudah penuh sehingga mengalami kesulitan. Selanjutnya ada kekurangan satelit. Ada 4 kekurangan, yaitu yang pertama, besarnya throughput akan terbatasi karena delay propagasi satelit geostasioner. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan dari satu titik di atas bumi ke titik lainnya melalui satelit adalah sekitar 700 milisecond. Itu adalah latensinya, sementara list line hanya butuh waktu sekitar 40 milisecond. Yang ketiga ada sangat sensitif cuaca dan curah hujan yang tinggi. Semakin tinggi frekuensi sinyal yang dipakai, maka akan semakin tinggi redaman karena curah hujan. Dan yang terakhir ada rawan sambaran petir atau geledet. Kemudian saya mengambil contoh untuk satelit yaitu BRI satelit. Nah, BRI satelit ini adalah nama untuk satelit milik Bank Rakyat Indonesia atau BRI.
Satelit ini dibuat oleh SSL atau Space System Loral dan diluncurkan di pusat peluncuran Arianespace atau di Perancis. Untuk titik peluncurannya, dia berada di Kourou dan tanggal peluncurannya yaitu 18 Juni 2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4, nama saya Abdul Sasari Ramadan Asaf, absen 11. Saya akan menjelaskan tentang satelit, yaitu bagian kasusnya BRI Satelit. BRISAT adalah nama satelit milik Bank Rakyat Indonesia BRI, sebuah perusahaan perbankan di Indonesia. Satelit BRI dibuat oleh Space System atau Loral SSL dan diluncurkan di pusat peluncuran Arianespace. Satelit tersebut ditaksir diluncurkan oleh roket Ariane 5 di pusat antariksa Guyana, pelabuhan angkasa Eropa pada tahun 2016. Satelit dengan transponder pita C sebesar 36 x 36 MHz dan Ku-band sebesar 9 x 72 MHz. Ini mengorbitkan di slot 150,5 bujur timur. Jalur orbit tersebut sebelumnya diduduki oleh satelit Indosat yang sudah habis masa tugasnya. Proses pembuatan BRISAT sendiri memakan waktu 25 bulan. Perakitan satelit dilakukan Space System di Loral di Palo Alto, California. Sedangkan kendaraan peluncurannya menggunakan Arianespace 5 buatan Prancis. Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (TBK) BBRI, Suparjarto, angka suara soal rencana bank spesialis UMKM, ini meluncurkan satelit kedua. Rencananya satelit ini diluncurkan pada tahun 2023. Suparjarto mengatakan saat ini satelit BRI memiliki 54 transponder dan sudah termanfaatkan dengan maksimal. Sekian dari presentasi tim kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.